Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Hidayati dengan NIM 21016130 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Yulianti Rasyid, SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan Project Based Learning. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Karakteristik Project Based Learning. Yang pertama, centrality. 2. Driving question. 3. Constructive investigation. 4. Autonomi. Dan terakhir, 5. Realisme. Tujuan Project Based Learning adalah 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. 2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJLB yang bersifat kelompok. Langkah-langkah pembuatan Project Based Learning. 1. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. 2. Merencanakan proyek. 3. Mengawasi jalannya proyek. Kelebihan dari Project Based Learning adalah yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajarannya, membiarkan sesuai minatnya, menjawab pertanyaan dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar. 2. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. 3. Membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan nyata. 4. Menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih, fasilitator, dan koordinator. 5. Menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. 6. Membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 7. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan terakhir, 8. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kekurangan metode pembelajaran Project Based Learning adalah 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak peserta didik merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana pendidik memegang peran utama dalam kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning adalah yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun penjadwalan. 4. Memonitor kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.